Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaira. Saya dari IAIN Gajah Putih Takengon, Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Adapun di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil proposal saya yang berjudul Upaya Orang Tua dalam Pembinaan Akhlak pada Anak Pecandu Gadget di Desa Arulbada, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Langsung saja, bab 1 yaitu latar belakang. Globalisasi sering disebut sebagai salah satu penyebab kemerosotan akhlak. Nah, kemajuan teknologi telah menghasilkan kebudayaan yang semakin maju. Kebudayaan yang semakin maju di sini ternyata sangat berdampak terhadap aspek moral. Kemerosotan akhlak terjadi pada semua kalangan. Yang sangat dikhawatirkan di sini yaitu kalangan anak-anak yang sudah mengetahui kemajuan teknologi, terutama pada gadget. Adapun rumusan masalah di sini yaitu berfokus pada bagaimana upaya orang tua dalam pembinaan akhlak pada anak pecandu gadget di Desa Arulbada, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya orang tua dalam pembinaan akhlak pada anak pecandu gadget di Desa Arulbada, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan, terutama masyarakat pada umumnya dan khususnya dapat bermanfaat bagi para orang tua. Kemudian ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di bab 2-nya yaitu ada landasan teori, di mana pengertian orang tua yaitu orang tua adalah orang yang menjadi panutan bagi seorang anak. Nah, karena setiap anak mula-mula mengagumi orang tuanya. Semua tingkah laku orang tuanya ditiru oleh anak-anaknya. Semua orang tua sebagai pendidik yang utama dan yang pertama dalam sebuah keluarga. Orang tua disebut pendidik utama karena besar sekali pengaruhnya terhadap mendidik anaknya di sekolah, di pesantren, dan lain sebagainya. Nah, orang tua di sini memiliki tanggung jawab dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas. Diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinu dari orang tua dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka, baik lahir maupun batin, sampai anak mereka dewasa dan mampu berdiri sendiri. Nah, di mana tugas ini merupakan kewajiban bagi orang tua. Yang selanjutnya yaitu ada pembinaan akhlak anak. Secara umum, pembinaan itu disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai, maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. Selanjutnya itu macam-macam metode pembinaan akhlak anak. Ada 7 poin. Yang pertama metode keteladanan, yang kedua metode kisah Al-Quran dan Nabawi, yang ketiga metode dialog, yang keempat metode mu'izoh atau nasihat, yang kelima metode disiplin, yang keenam metode hukuman, dan yang ketujuh itu metode pengajaran. Adapun ruang lingkup pembinaan akhlak anak di sini yaitu akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama Islam selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia. Yang disebut akhlakul karimah. Akhlak Nabi Muhammad SAW biasanya disebut juga akhlak Islam, karena akhlak ini bersumber dari Al-Quran. Maka akhlak Islam mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan akhlak wadiyah atau penciptaan manusia. Adapun ciri-ciri akhlak Islam yang pertama yaitu kebaikannya bersifat mutlak, kebaikannya bersifat menyeluruh, dan berbentuk kewajiban yang harus dipatuhi, berwujud pengawasan yang menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu karena akhlak Islam bersumber dari Tuhan atau Allah. Yang selanjutnya sifat-sifat pokok dari nilai akhlak itu sendiri. Ada beberapa poin. Yang pertama akhlak Rabbani, yang kedua akhlak manusiawi, yang ketiga akhlak universal, yang keempat ada akhlak keseimbangan, yang kelima ada akhlak realistik. Selanjutnya yaitu gadget.
Gadget di sini adalah sebuah perangkat atau instrumen elektronik yang memiliki tujuan dan fungsi praktis terutama untuk membantu pekerjaan manusia. Ada beberapa macam gadget yang saat ini sering digunakan oleh anak-anak, yaitu seperti smartphone, laptop, tablet, PC. Nah, smartphone pertama kalinya ditemukan pada tahun 1992 oleh IBM di Amerika Serikat, yakni sebuah perusahaan yang memproduksi perangkat elektronik smartphone. Pertama kali ini dilengkapi fasilitas kalender, buku telepon, jam dunia, bagian pencatat, email, serta untuk mengakses fax juga permainan. Ada segi positif dari penggunaan gadget di sini. Yang pertama yaitu untuk mendukung aspek akademis. Yang kedua merangsang anak untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Yang selanjutnya itu meningkatkan kemampuan berbahasa. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengurangi tingkat stres pada anak maupun orang dewasa atau yang menggunakan gadget tersebut. Nah, kemudian ada juga sisi negatif dari gadget ini. Yang pertama menjadi pribadi yang tertutup, yang kedua kesehatan terganggu, yang ketiga penggangguan tidur, yang keempat suka menyendiri, dan yang terakhir itu ancaman cyberbullying, di mana di sini bully terjadi pada media sosial, baik secara tulisan maupun secara video atau baik itu secara komentar. Nah, adapun bab 3 yang terakhir yaitu metode penelitian. Nah, ada beberapa pendekatan dan jenis penelitian di proposal ini, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan itu merupakan deskriptif kualitatif. Nah, penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dan upaya orang tua dalam membina akhlak anak yang suka atau telah kecanduan terhadap gadget. Yang selanjutnya lokasi penelitian di sini yaitu ditempatkan di Desa Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti tertarik dengan permasalahan banyaknya anak yang ketagihan bermain gadget. Nah, ingin mengetahui bagaimana cara orang tua membina akhlak anak yang sudah kecanduan terhadap gadget. Kemudian sumber data yaitu ada data primer yaitu informasi utama yaitu orang tua dan anak di Desa Arul Badak. Yang kedua yaitu ada data sekunder, adalah berbagai informasi atau data tentang letak geografis dan data lain mengenai kondisi Desa Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Yang selanjutnya itu prosedur pengumpulan data. Nah, di sini menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada metode observasi teknik, metode interview atau wawancara. Yang ketiga metode dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data di sini digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dan dokumen. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Nah, pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan 2 atau lebih metode pengumpulan data dalam suatu penelitian. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika banyak kesalahan, harap dimaklumkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.